baina yadayhi ing dalem antarane ngarepe ar-rajul. Apa mithlu mukhiratur rahli, burine tunggangan. Apa almar'atu wong wadon, wal himari lan himar, wal kalbul aswadu lan asu kang ireng. Al hadis nutukna sapa sira ing hadis. Wa fi lan iku tetep ing dalem. Wa fi lan iku tetep ing dalem hadis ni Abi Dzar, al kalbu tawi aran kalb, al aswadu kang ireng iku setanun setan. Iku setanun setan akhraja ngetoaken hadis sapa muslimun imam muslim. Walahu lan iku tetep kadhuwene Imam Muslim an Abi Hurairah cinarto sang sahabat Abi Hurairah nahwu tawi sepadane hadis dunal kalbi ora lafat kalbi. Wali Abu Dawud lan kadhuwene Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i an Ibni Abbas sang sahabat Ibni Abbas nahwu sepadane hadis duna akhirih ora akhir hadis. Wa qayyadalan melanggeri sapa Ibni Abbas al mar'ata ing wong wadon bil haidi kelawan wong kang haid. Wa an Abi Sa'id nado sang sahabat Abi Sa'id al-Khudri kala ngendika sapa sahabat Abi Sa'id al-Khudri kala dawuh sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla nalikane salat sapa hadukum wong salah sijine sira kabeh ila syai'in maring suwiji-wiji yasturu nutupi sapa hadukum hu ing syai'in minan nasi sanging menungso. Farada ngarepake sapa hadun wong suwiji. Farada mongko ngarepake sapa hadun wong suwiji. Ayyajtaza ing yen to lewat sapa hadun. Baina yadaing dalam antarane ngarepe ahadukum fal yadfa mongko nolao sapa hadukum hu ing ahadun. Jadi orang sholat itu ya harus pakai pembatas ya. Jadi didawuhkan Kanjeng Nabi walaupun hanya meletakkan anak panah di depannya. Atau meletakkan kalau zaman sekarang mungkin bisa tasbih, bisa kunci motor, apapun ya. Supaya itu menandai kalau itu batas tempat orang sujud, itu begitu. Kalau sampai upama dia lewat, ya kita kode begini. Kita menjulurkan tangannya. Oh, ini saya lagi sholat. Bahkan di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Sabrah Ibnu Ma'bad Al-Juhani, walaupun menancapkan anak panah. Kalau umpama ada orang, makanya itu ya bagusnya ya bawa sajadah ya loh. Beberkan sajadah begitu bagus. Kalau punya uang, punya dana sedikit pakai sajadah. Kalau enggak punya ya mungkin serbannya ya. Ya serbannya itu bisa dapat 2 pahala. Kalau kamu udah punya sajadah ya buat rida seperti ini. Ini dapat pahala, bawa imamah dapat pahala ini. Kalau nggak ada umpamanya ini nggak ada karpetnya, ya pakai ini, ditaruh di depannya supaya orang tahu nggak lewat, itu begitu. Jadi sajadah kamu taruh di itu dapat pahala, kamu taruh begini dapat pahala. Kamu ya? Supaya orang tahu, supaya tidak dilewati oleh anjing hitam yaitu syaitan. Orang sholat itu kalau nggak dikasih batas maka dilewati oleh syaitan yang berbentuk anjing hitam itu, bincak-bincak. Ya. Nah, kalau kita ridho dengan orang yang sengaja lewat di depan, maka bisa hilang pahalanya sholatnya umpama dia berjamaah.
memberi kode begini, oh jangan lewat saya dan sholat. Yo tapi ojo ngomong, yo ojo lewat gue. Ya cukup begini saja. Cukup menjulurkan tangan kanannya. Ini tangan, ingat tangan kanan. Gini toh. Atau kita taruh apa? Mungkin apa kunci motor atau apa? Atau mungkin kita bawa apa misalnya. Taruh di depannya mungkin minyak wangi, ya, taruh di atau mungkin taruh siwak atau apa kan begitu. Gitu. Atau Pama punya tasbih ya, taruh tasbihnya ini Pama siwak kan ini taruh di depannya begini. Nah. Ini tasbihnya taruh di depan supaya enggak dilewati orang. Baina ba mung kalamun mampang sapa hadun bal yuqatil mongko matenono sapa hadukum hu ing ahadun. Baina mangi wistini baina mongkang wistini utawi setan. Jadi harus lola. Kalau dia ya tapi ojo langsung mbok yuqatil ya ojo. Orang yang lewat di depannya orang yang sholat itu seperti syaitan ya. Syaitan yang kalbul aswad ya, berupa anjing hitam. Mutafakun wasin sepakat ya pada hadis. Dincak-encak wong sholat ya. Ya kecuali kalau anak kecil itu lain. Kamu sedang ngomong anakmu, kamu ajak sholat. Yang penting anakmu itu dalam keadaan suci ya. Kalau zaman sekarang mungkin ya dikasih pampers apa-apa. Kadang-kadang anak kita kan kadang-kadang kita minta gendong. Ayah, nggak gendong gitu. Nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan anakmu itu suci. Kalau anakmu habis pipis apa buang kotoran ya jangan. Kalau memang kamu melatih anakmu sejak dini, ajaklah dia sholat. Ya toh. Kadang-kadang anak itu namanya kadang ya gendong, minta kintil gitu. Ngepet orang tuanya. Yang penting anakmu dikasih sesuatu yang bisa menjaga kesuciannya, itu begitu. Mungkin dikasih pampers atau apa gitu loh. Pastikan kalau bajunya itu suci, dan jangan sampai dia gendong nempel ke kamu kena najis, sholatnya jadi batal, itu begitu. Mutafakun wasan sepakatnya boleh hadis. Wa fi riwayatin yang dalam riwayat suci. Nanti makanya ingat-ingat nanti kalau kamu sudah punya anak istri ya, umpama kamu kok sholat di rumah, ya anakmu kecil itu ajak dia, taruh di sampingmu. Ya nggak apa-apa lewat di depan nggak apa-apa anaknya. Ya dipindah dulu kalau kamu sujud nggak apa-apa. Itu melatih anak-anak kita biar lihat ayahnya, bundanya itu sholat begitu. Makanya mengajari anak sholat itu ya sejak bayi itu. Jadi sejak masih gendongan aja dia ke musola ya. Makanya kalau bisa setiap rumah itu punya musola ya, mungkin buat sholat tahajud, buat sholat duha, anaknya diajak biar waktu dia masih bayi melihat orang tuanya itu menjalani sholat gitu. Jangan sampai telat, udah balik, udah tahu sholat ini. Karena orang tuanya juga malas itu. Dari bayi ajaklah anakmu, dari bayi, dari belum bisa bicara ajak dia. Dengerin ayahnya, bundanya baca Quran, itu begitu. Taruh di sampingnya gitu. Ajak. Kalau sudah mulai sobi ya, pakai pakaian yang bersih, ajak dia ke masjid, ajak dia ke musola, berjamaah dengan tetangga-tetangganya, itu begitu. Kalau sudah mulai sobi ya, sudah umur 7 tahun, 8 tahun, kenalkan dia dengan masjid, itu begitu. Mutafakun dan sepakat ya hadis min wa fi riwayatin yang dalam riwayat suci fa inna mongko setune iku ma'ahu sartane ahadun apal qarinu setan kang barengi. Jadi orang yang sengaja melewati orang sholat itu ya setan dia itu. Maksudnya di dalam tubuhnya ada setan, dia bukan setan ya bukan. Maksudnya di dalam hatinya ada setan itu. Ojo setan kowe ojo. Iki jenenge wong lama, ojo ya. Ndak boleh dibilang. Kowe berarti ngomong lewati aku setan kowe. Dikampleng apamu. Wa Nabi Hurairah cerita saking Abi Hurairah radhiyallahu an ana Rasulullah sallallahu kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wala ngendika sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida sholat nalikane sholat sabahadukum sawong salah sijine sira kabeh. Fal yaj'al mongko dadekno sabahadukum tilqa awajhihi ing arahe raine ahadukum syai'an ing suwi-wiji. Fa in lam yajid mongko lamun ora nemu sabahadukum fal yang sip mongko ngedekno sapa ahadukum ason ing teken.
Jadi begini, orang sholat itu kalau bisa ya ada titik fokus ya, di tempat sujudnya itu, di depan wajahnya, supaya ada pembatas kalau itu adalah area sholat seseorang gitu loh. Namanya kamu sholat di mana ya, kasih mungkin apa, bawa sajadah. Nah, sekarang sudah ada sajadah, tinggal beli aja sajadah buat sholat itu begitu. Masa beli celana yang harganya 750.000 bisa, masa beli sajadah yang harganya 30.000, 50.000, 100.000, nggak mampu. Beli baju aja, beli baju gamis yang namanya mbak-mbak, ibu-ibu itu sampai harganya 1.500.000, 2 juta mampu, beli sajadah nggak mampu. Untuk pembatas, bahkan sampai kalau tidak punya apa-apa, taruhlah tongkat di depan kamu. Nah, seperti dulu waktu zaman awal pondok ini didikan kan sholat di mana itu, terus cari itu Mbak Ida itu di tengah-tengah apa, cari kerang soki-soki itu, sholat di tengah kalian, kalinya sedang surat, kita sholat dulu di situ, kan di depannya nggak ada apa-apa, ya taruhlah di situ apa, daun-daun apa-apa. Pas zaman-zaman awal pondok ini berdiri kan itu, berpetualang di hutan-hutan cari apa itu cari apa itu Mbak dulu, cari apa Dek? Cari kerang soki-soki ya gitu. Ya Allah, zaman dulu mengingat perjuangan zaman awal ya. Bae lam yakun mongko lamun saiki ning bendungan kono salat ku sono bangunane penak ngene. Bae lam ya itu kan depannya apa itu dikasih, kan ada fotonya itu. Dikasih apa? Itu apa itu? Dikasih apa? Dikasih parang di depannya. Kalau yang santri-santri pakai daun-daun itu, ya salat di tengah hutan. Bae lam yakun mongko lamun ora ono. Fal yakut mongko garisono. Sapa hadukum khaton kelawan garis. Temalam yadru mongko nuli ora mundurati hu ing ahadukum sapa man wong maro kang liwat sapa man baina yadayhi ing dalem antarane ngarepe man, ngarepe ahadukum. Jadi begitu, jadi bikin pembatas ya kadang ada yang bikin kayak apa namanya, semacam apa itu dari kayu gitu, tapi dari kayu kan bahaya nanti kalau kesandungan kakinya sakit, ya mending sejadah itu, pakai sajadah. Mana kak kalau bepergian kemana saja ya bawalah kain apa gitu, ditaruh di depannya gitu. Nah, itu supaya orang tahu, oh orang ini. Kalau nggak bawa apa-apa ya mungkin apa yang ada di tubuhmu, mungkin pena atau apa, ditaruh di depannya gitu, supaya orang itu tahu kalau kamu sedang sholat gitu. Maka di sini Rasulullah sampai menggambarkan di garis seret gitu, supaya nggak ada orang lewat seret, oh ini batasnya orang sholat gitu. Tu malam yadur ingin. Akhir jangan tahu Hasib Ahmad, Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa sahaha lan yuhaqi min hadis sapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Walam yusib lan ora sapa mekenani, walam yusib lan ora mekenani sapa man wong za'ama kang nyono sapa man annahu ing setuhune ahadukum iku muttarabun kesereng, bal balik huwa utawi hadis iku hasanun hasan, bagus. Wa Nabi Sa'id lan jenazah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an kala ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri kala dawuh sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqta wa mutus as-salata ing salat apa sayun suwi-wiji badra ulan nula sapa sira kabeh ma ing barang istata kang kuwasa sapa sira kabeh. Jadi kalau memang ada orang lewat jadi tolak gitu, jangan lewat itu. Itu begitu di stop itu begitu. Kharajangan akan hadis sapa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Wa fi sanati lan ing dalam persendenane hadis dhafun utawi apes. Babul hisri utawi iki ku bab mertelake khusuk fi salat ing dalam salat, bab menerangkan bagaimana kita mentarghib bagaimana kita mengatur hati kita supaya dalam salat itu tidak lalai gitu. Wa Nabi Hurairah lan cinata saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa qala ngendika sapa sahabat Abi Hurairah
Nah nyegah sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sholiyani yen to salat sapa rajul wong lanang mukhtasiran halih malang krik ya. Salat malang krik ora oleh. Allahu Akbar. Gak boleh ya. Salat malang krik. Ya salat yang tadarruk ya. Dipegang. Allahu Akbar tangannya nih. Kalau kita sedekap itu tangan kanan dulu ditaruhnya. Tangan kanan baru tangan kiri. Setelah itu dipegang erat-erat seperti memegang pedang. Itu prakteknya itu begitu dalam fikih. Ini pegang begini. Genggaman erat-erat seperti memegang pedang. Gitu loh. Allah, tangan kanan dulu ditaruh. Terus baru tangan kiri. Terus dipegang erat-erat tangannya. Paham ya? Allahu Akbar. Ya Allah, niat ingsun salat fardu zuhur 4 rakaat. Halim madhep kiblat makmum krana Allah Ta'ala ning atine. Allah. Tangannya ini. Jadi tangannya ini kan tangan kanan, tangan kiri ya. Begini. Di bawah dada. Tangan kanan dulu, tangan kanan ditaruh, tangan kiri nyusul. Terus dipegang erat-erat seperti memegang bilah golok. Ngono, dibatep. Ngono aja. Aja ngangger ngene ngentrek ngene. Apa Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Pegang erat-erat ini. Seperti memegang senjata. Itu. Aja malang kerik, ini kan dilarang malang kerik. Harus itu untuk mencapai usaha untuk khusyuk gitu loh. Karena sholat itu bukan hanya sekedar kita membaca, tapi sholat itulah di mana kita lapor kepada Allah tentang apa derita hidup kita, tentang apa keluh kesah kita, tentang apa kesulitan hidup kita. Itu sholat. Jadi makanya harus berusaha khusyuk, komunikasi kepada Allah, Zat yang menciptakan kita, Rabb yang menghidupkan kita, yang memberi nafas kita. Itu loh. Dan kita ngadepin orang lemah lembut, emas ini menghadapi Allah, ya harus benar-benar khusyuk tadarruk gitu. Terus sampai malang kerik ini sholat anggernya ini angger ngadeg sakarepe dhewe terus Allah ini ya, ini perhatian baik pergelangan tangan. Pegang yang begini caranya di bawah dada. Imam Syafi'i nih gini ini Muttafaqun wasin sepakati apa ini hadis wal lafdhu tawi lafati hadis kulli muslimin kadwin Imam Muslim wa ma'nahu taimanan hadis iku ayya ja'ala ing yen ndadekake sapa ar-rajul ya tawi ing tangane rajul ala khasiratihi ing atase lempenge rajul Fil Bukhari lan ing dalam kitab Sahih Bukhari ana Aisyah ta Sayyidah Aisyah jadi wasatihi tengah-tengah khasir itu berarti ini tengah-tengah wasatihi. Nah ini di tengah-tengahnya perut. Allah tangan kanan diletakkan dulu terus tangan kiri menyusul, terus dipegang erat-erat seperti memegang senjata. Ini memegang ditaruh di atas wasatnya udele, paham ra? Nggih. Nah, ngono. Pegang erat-erat ini tangan kanan dulu taruh, tangan kiri nyusul. Terus dipegang erat-erat. Wafil Bukhari yang dalam kitab Sahih Bukhari an Aisyah tasain Dewi Aisyah ana dalika yang setuhne mengkono hadis iku muhtasiran iku fi'lul Yahudi penggaweane wong Yahudi salati ing dalem salate wong Yahudi. Wa ana Anas lan kinat sing sahabat Anas anna Rasulullah yang sedang Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ida kutima nalikane den suguhake. Apa al-masa'u? Mim niki nggih, bener. Mim, kan? Apa? Ain. Al-asya'u panganan sore. Fabda'u mongko ngawitono sapa sira kabeh. Bi kelawan asya'i qabla an tusallu. Ing dalem sadurunge arep salat sapa sira kabeh. Al-maghriba ing salat maghrib. Jadi kalau kita mau makan itu ya kalau makan sore, makan malam ya. Itu makanannya disiapkan sebelum sholat maghrib. Itu begitu. Nah, sebelum sholat maghrib. Makanya kalau orang puasa itu ya makan yang ya, kalau di Masjidil Haram itu orang buka itu ya tidak ada seperti di Indonesia. Kalau seperti di Indonesia kan wah sholat sih mau mangan. Kan ngono to. Jadi ini anak Indonesia kok rata-rata mangan iling sholat. Kan ngono. Tapi kalau di Masjidil Haram ndak. Itu beber pakai apa? Pakai kayak semacam apa itu ya? Semacam kayak lapisan gitu panjang gitu. Ada kurma, ada susu, ada macam-macam. Ya ada orang yang di sana sedekah bawa, ada yang bawa ayam, ada bawa roti itu. Di Mekah itu yang mahal itu ikan laut itu. Ya, pokoknya ikan-ikanan yang ikan laut namanya ayam itu murah. Nasi mahal ya. Yang neng Mekah ora reti-reti golek warung ya, warung. Oh ning kono ya ana kabeh, ana warung Tegal ya ana. Soto Kudus ya enek, apa aja ada. Bakso. Bakso Bang Kumis. Yang ngene Jeddah itu ada. Itu mahal-mahal kalau makanan-makanan dari luar. Kalau ayam sama roti itu tuku roti sakmene itu murah regane. Puangan bareng-bareng kotoki ngono ambek ayam iku, ayam. Ayam regane murah. Kono sing paling kono gorengan. Mendoan mahal. Lebih murah rotinya. Kalau di sana itu makan dulu, maghrib makan dulu sudah kenyang, baru sholat itu. Jadi makan ingat sholat, bukan sholat ingat. Paham ya? Nah, ini bener. Kena biasanya ayo takjil sih, baru takjil waduh. Wah, bukannya apa ya aduh, ayam apa kambing apa. Kan ngono. Beda gitu. Soalnya habis udah makan enak terus habis sholat itu. Habis sholat nanti ada makan besar ya nanti. Habis sholat tarawih gitu. Caranya gitu kan sholat tarawih ora menggeh-menggeh. Gitu. Jadi itu kalau memang menyediakan makanan malam ya sebelum maghrib itu sediakan makan dulu ya. Gitu. Enggak waktu arep maghrib mangan, sholat ngisya kok menggeh-menggeh wetenge gitu. Nah, kalau makannya habis maghrib, sebelum maghrib itu. Yang ngawitono. Wa mutafaqan wa sepakat apa hadis. Wa an Abi Dzar lan jinatun sang sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Dzar. Qala ngendika sapa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qama nalikane ngadeg sapa hadukum mung salah siji sira kabeh salat ing dalam salat fala yamsi mongko ora kena ngusap sapa hadukum al-hasa ing krikil. Fa inna rahmata mongkosdun rahmat. Walapas kawalasane Allah iku tuwajihu berkahi apa rahmat hu ing hasa. Jadi kalau kita sedang sholat ya, umpama tiba-tiba ada kerikil di apa namanya di kening kita mungkin kena kan. Jada delala ono kerikile apa-apa sawangi. Jangan diusap sebelum kamu salam, ya. Itu rahmat Allah. Ya kecuali kalau itu najis ya, kamu ya batal salatnya. Umpamanya nempel di sini, tiba-tiba ada tai cicak, tuh gini, tai cicak diambuk cek, teles sampe gak enak. Yo mlayu ning tempat wudu ngono lho. Berarti salat kamu batal, kecuali tai cicak itu kering. Bagaimana ketika dia jatuh tidak ada basahannya. Dek terus dia mbok kenekno Allah pamane salat ya. Oke maca surat-suratan pamane. Tiba tik. Sentik. Nah, kalau disentik di sini ada bekasnya berarti salat batal. Gitu. Kalau disentik gini enggak ada bekasnya, tik gini ya. Allahu Akbar. Kayak ngono tik ono tembakan ke atas. Der. Apa itu?
Berarti kalau tak gini kok nggak ada bekasnya, kamu lihat kan sambil lirik tak ini, berarti itu nggak batal sholat kamu. Ya sebenarnya sholat itu bukan batal karena najis, tapi pakaian kamu yang kamu buat sholat itu kan kena najis. Orang sholat pakaiannya najis menjadi tidak sah sholatnya, itu loh. Nah, gitu. Mana ya tempat-tempat sholat itu diresiki gen ora ono aneh bangsa ngono. Nggih. Paham ya? Jadi kalau ada debu-debu yang nempel di sini, pas waktu sholat jangan diusap. Sebelum kamu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan diusap dulu. Oh. Jangan, itu barokah itu, ya. Itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Mulane do bento-bento ae. Ngene. Wah, kok usahane diusap-usap ngene. Ya, jangan. Kalau belum selesai sholatnya jangan digosok-gosok itunya. Sholat ono keringet diusap. Bismillahirrahmanirrahim. Usap keringet. Ya Allah. Jo, itu rahmatnya Allah. Jangan kamu buang. Ono. Apalagi habis wudu itu, habis wudu ingat-ingat anak-anak ini. Kalau habis wudu jangan nggo anduk. Ngono piye ngono ku. Boleh kamu usap tapi pakai tangan ya. Habis doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin. Birahmatika ya arhamar rahimin, sambil melihat langit. Walaupun sini umpama ada atapnya itu. Habis itu boleh kita ngusap tapi pakai tangan. Nah, begini caranya. Terus diminum airnya itu. Maka kamu akan dijadikan orang yang kuat fisiknya, tidak mudah terserang penyakit dan sebagainya itu loh. Paham ya? Baru sholat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, barang wudu baru itu menghadap ke arah kiblat sana ya. Itu begitu caranya. Menghadap kemudian doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Usah begini. Nah, diminum airnya itu. Tapi jangan pakai anduk. Ya malaikat ilang kabeh to. Ngono, paham ya? Jangan itu, ojo langsung diusap ngene wah nggo sapu tangan juga sapu wok. Hilang lah. Bagusnya kuwi sak tuwa nggo jenggot ngene kok abah. Salate tes. Iki ana widodari malaikat do tiba kok kene. Ngono ngene cah cilik-cilik ana semua wedhus disembelih jiko apa iku ros-rosane. Tapi sing wedok aja niru malah jenggoten. Ingat nggih, sing lanang-lanang iki lho. Nah, di jenggot ini penak ya Allah nggih. Bergelantungan malaikat-malaikat ketika kita sholat menetes di sini, masya Allah. Jadi malaikat yang sangat banyak. Nah, aku melinis ya. Wis piye wis ra ono sing netes ya. Wis garing ngono. Kalau kita mau jenggot, masya Allah, ini malaikat-malaikat berjalan. Tapi yo jenggot pun harus punya ilmunya gitu. Kowe duwe jenggot ora ngerti ilmu nih sholat marah gak sah. Paham enggak? Harus punya ilmu perjenggotan itu. Nah itu, paham enggak? Harus punya ilmu perjenggotan itu. Perlu, penting. Kenapa? Karena jenggotnya kalau sedikit itu ya sama seperti nggak punya jenggot. Jenggotnya telu. Wah, ini sunnah Rasul. Jenggotnya telu tok. Nah, jadi kalau kita mau pelihara jenggot harus punya ilmunya perjenggotan. Kalau kamu nggak punya ilmu perjenggotan, sholatmu nggak sah, wudumu nggak sah. Wudunya ngene tok. Ora dikosok-kosok ngene. Lah kalau kamu jenggotnya sedikit ya, seperti jenggotnya orang Indonesia, kudu kecuali jenggotmu kok singo ngene. Ya cuma ngene-ngene tok wae, cukup. Ngene air gitu. Jenggotnya sithik ngene iki ya. Ya tetep kudu dikosok-kosok. Ngono. Ya kudu ya kepengin pahalane akeh waktu sholat netes kan ngono carane. Ya itu tadi. Boleh diusap tapi dengan tangan. Terus diminum gitu. Nah, itu caranya begitu. Akan membuat manusia kebal dirinya dari berbagai macam serangan apa saja, virus dan racun itu. Dirinya itu begitu. Insyaallah diberikan barokah oleh Allah itu. Rawa cerita yang hadis sahabat al-khamsah Imam 5. Lah kok wudune nganggo air laut, wah tambah asin. Bi isnadin kelawan isnad sahihan kang sahih. Wa zata lan nabi sabah wahidatan ing suci. Wahidatan auda ninggalo sapa sira wa fi sahihin lan ing dalam kitab sahih Imam Bukhari an
Mu'aikibin sangi Imam Mu'aikib apa nahwuhu sepadane hadis bi ghairi ta'lilin kelawan tanpa pekrana. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wa sallam. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati